Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan bantu pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 dengan tetap di rumah aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asti Wardani, NIM 196601014. Saya adalah seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Hari ini saya akan membahas tentang mengelola keuangan bisnis syariah di mata kuliah manajemen bisnis syariah. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dari keuangan bisnis syariah itu sendiri. Yang kedua yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Yang ketiga, kontrak keuangan syariah. Yang keempat, pembiayaan syariah. Dan yang kelima adalah pembiayaan dengan leasing. Oke, saya akan menjelaskan tentang definisi keuangan syariah itu sendiri. Keuangan syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Syariah berarti jalan menuju sumber air, dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran kebenaran. Karena itu, syariah lebih dari sekedar seperangkat aturan-aturan hukum. Sejatinya, syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan di bawah hukum. Ini adalah satu istilah yang meringkaskan cara hidup yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya dan mencakup segala sesuatu, mulai kontrak bisnis dan pernikahan hingga azab dan ibadah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara ketat, yaitu yang pertama, keyakinan pada tuntunan ilahi. Maksudnya, Allah menciptakan manusia di muka bumi untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu lewat ketaatan kepada perintah-perintahnya. Yang kedua, yaitu tidak ada bunga. Maksudnya, tidak boleh menerima bunga dari satu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman. Yang ketiga, yaitu tidak ada investasi haram. Maksudnya, uang harus diinvestasi pada tujuan yang baik, sementara perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang haram seperti alkohol, tembakau, senjata, atau pornografi harus dihindari. Yang keempat, yaitu berbagi resiko yang dianjurkan. Bagi satu lembaga keuangan syariah, berbagi resiko yang dianjurkan dalam transaksi bisnis dengan nasabah atau pelanggan. Ini mendorong distribusi resiko, laba, dan rugi secara merata. Yang kelima yaitu pembiayaan didasarkan pada aset real. Maksudnya, pembiayaan yang disalurkan lewat produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian real. Oke, saya akan membahas pokok yang kedua yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah kecukupan dan kedamaian yang bisa diwujudkan dengan pemberantasan kelaparan dan ketakutan di masyarakat. Juga dengan menjamin bahwa setiap kebutuhan dasar seseorang dipenuhi. Kebutuhan dasar tersebut mencakup makanan, rumah, layanan kesehatan, pendidikan, dan semua yang dianggap perlu sesuai dengan adat istiadat. Ada larangan mendasar keuangan syariah, yaitu riba. Riba atau bunga diharamkan. Riba mencakup segala imbal hasil uang atas uang, baik bunga itu tetap atau mengambang, sederhana atau majmuk, dan pada tingkat suku bunga berapapun. Yang kedua adalah gharar. Gharar atau ketidakpastian diharamkan dalam bisnis syariah. Kontrak dan transaksi apapun dalam bisnis syariah harus bebas dari gharar yang besar dan berlebihan. Yang ketiga adalah maisir atau judi. Maisir adalah bentuk transaksi yang didasarkan pada satu pihak yang menang dan satu pihak lagi kalah. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pokok pembahasan yang ketiga tentang kontrak keuangan
kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Ada beberapa indikator dalam kontrak keuangan syariah. Yang pertama yaitu setidaknya ada dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Yang kedua yaitu ada penawaran dari satu pihak dan ada penerimaan oleh pihak lain. Yang ketiga, tujuan kontrak tidak boleh melanggar syariah. Yang keempat, objek kontrak harus berpindah tangan setelah kontrak disepakati, termasuk teknis pembayarannya. Dan ada juga kategori dalam kontrak syariah, yaitu kontrak unilateral dan kontrak bilateral. Kontrak unilateral yaitu kontrak ini tidak menuntut persetujuan penerima dan secara umum memberi penerima misalnya hadiah dan pinjaman lunak atau gratis, yang hanya menuntut pengembalian uang pokok seperti misalnya kontrak al-qard. Yang kedua yaitu kontrak bilateral adalah kontrak yang diikat oleh aturan-aturan spesifik berdasarkan kesepakatan di antara dua pihak, meskipun kontrak ini memiliki keberagaman yang luas, namun belum ada cara baku untuk mengategorikannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan yang keempat tentang pembiayaan syariah, di mana pembiayaan syariah atau pembiayaan yang artinya adalah kepercayaan atau trust, berarti lembaga sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Dalam pembiayaan syariah terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas pembiayaan dan metode pembiayaan yang digunakan dalam bisnis syariah. Yaitu yang pertama kita bahas adalah aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan atau financing activity adalah kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan atau bisnis untuk mencari sumber modal atau sumber internal dan eksternal untuk membiayai kegiatan bisnis. Sumber internalnya terdiri dari bagian laba yang ditahan, yang kedua yaitu penyusutan, amortisasi, dan depresi. Yang ketiga yaitu lain-lain, misalnya penjualan harta tetap yang tidak produktif. Dan sumber eksternalnya terdiri dari modal pemilik atau modal sendiri, yang kedua modal saham, dan yang ketiga adalah uang. Dan ada dua metode pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan syariah, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah mudharabah. Di sini nasabah adalah sebagai penyedia modal bagi bank. Nasabah seolah-olah memainkan peran sebagai wirausaha yang mencapai dana untuk menjalankan suatu bisnis. Yang kedua yaitu adalah musyarakah atau usaha patungan atau kongsi. Di sini usaha patungan atau perkongsian atau musyarakah adalah salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas atau pribadi atau perusahaan untuk berbagi pengeluaran dan laba dari suatu bisnis tertentu. Ini adalah bentuk kemitraan yang terbatas untuk satu tujuan tertentu. Di antara manfaat utama usaha patungan atau perkongsian atau musyarakah adalah para mitra menghemat uang dan mengurangi resiko mereka lewat berbagai modal. Oke, saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan yang kelima tentang pembiayaan dengan leasing atau sewa guna usaha. Sewa guna usaha mengikatkan lessor dan lessee pada satu jangka waktu tertentu. Salah satu indikator yang
sewa guna usaha ini, lessor tidak bisa meningkatkan atau mengubah bunga atau ketentuan lainnya sampai batas sewa guna itu berakhir. Pada akhir masa sewa, lessee dapat memperbaiki sewa guna usaha atau mengakhiri dengan mengembalikan barang peralatan yang digunakan untuk sewa atau bahkan dapat membelinya. Dengan demikian, ketentuannya cukup fleksibel. Ya, sedangkan leasing syariah atau ijarah, pada awalnya ijarah bukan modus pembiayaan. Seiring perkembangan leasing dalam sistem keuangan konvensional, ijarah dalam sistem keuangan syariah merupakan bentuk sewa yang mengalami transformasi menjadi bentuk sewa guna usaha atau leasing sepanjang aturan main sewa masih ada diterapkan dan tidak ada ketentuan yang melarang dalam aturan syariah. Maka modifikasi untuk menjadi salah satu model atau jenis pembiayaan tentu menjadi keniscayaan. Ada beberapa jenis leasing syariah, yaitu yang pertama sewa guna usaha operasional, sewa guna usaha finansial, sewa guna usaha dengan 3 pihak, yang keempat dan yang terakhir adalah sewa guna usaha gabungan ijarah dan kemitraan.